Jadi Ibu akan kembali menerangkan bagaimana format dan penulisan surat lamaran pekerjaan. Kemarin sebenarnya sudah Ibu jelaskan, tetapi dari tugas yang saya berikan masih banyak yang salah. Jadi harus kamu perhatikan formatnya dan tata cara penulisannya. Ini berhubungan dengan ejaan yang baku. Jadi poin yang pertama yang harus kamu perhatikan itu adalah tempat dan tanggal surat. Tempat dan tanggal surat itu posisinya pada kanan atas kertas. Contoh, kalau saya menuliskan posisinya adalah di muara, maka saya akan buat M-nya itu kapital. M kapital, lalu muaranya huruf kecil. Nah, dan ini diikuti dengan tanda koma. Jadi muara, koma. Kalau sekarang kita buatlah contohnya tanggal 3. 03 ditulis dengan angka. Nah, dan bukan diikuti dengan tanda penghubung, melainkan ini diikuti dengan nama bulan. Contohnya Agustus, maka diawali dari huruf kapital, yang lain diikuti dengan huruf biasa, huruf kecil. Nah, contoh 2020. Dan tidak ada tanda titik di belakangnya. Ini adalah penulisan yang benar. Ya, nah ini penulisan yang benar. Jadi Seandainya kamu buat, contohnya 3 Agustus itu kamu ubah menjadi 03 08 2020, maka ini adalah bentuk yang salah. Ini salah ya. Jadi yang benar adalah yang di atas, yaitu menuliskan dengan nama bulannya. Ini poin yang pertama. Lalu poin yang kedua. Poin yang kedua sesuai dengan formatnya yaitu hal dan lampiran. Nah, kalau itu posisinya berada di sebelah kiri kertas. Di sebelah kiri kertas contohnya. Saya buat di sini hal, lalu saya buat lampiran. Kemarin sudah Ibu jelaskan bahwa hal ini yaitu tentang hal apakah surat ini. Karena materi kita adalah mengenai surat lamaran pekerjaan, maka hal diisi di sini dengan lamaran pekerjaan. Lamaran pekerjaan. Kalau surat resmi, contohnya surat undangan dari sekolah, bisa aja halnya undangan rapat atau undangan membicarakan hal-hal penting lainnya. Tapi karena materi kita lamaran pekerjaan, maka hal di sini adalah lamaran pekerjaan. Untuk lampiran ini berisi berapa lembar atau berapa berkaskah yang kamu lampirkan di dalamnya. Contoh dari lampiran ini. Ini contoh, ini tidak dituliskan ya, supaya kamu paham saja. Jadi lampiran ini yang pertama contoh kamu melampirkan fotokopi KTP. Lalu yang kedua fotokopi ijazah. Lalu yang ketiga adalah riwayat hidup, lembaran riwayat hidup. Nah, ini semua kan ada 3. Kalau ketiga hal ini kamu masukkan di dalam surat, maka kamu akan tuliskan di sini adalah 3 lembar. Atau boleh juga 3 berkas. 3 berkas itu tidak menuntut ada 3 lembar. Bisa aja riwayat hidupnya ada 2 lembar. Nah, itu termasuk ke dalam 1 berkas. Jadi kalau ada 3 ini, maka kita buat di sini 3 berkas. Tapi kalau semuanya 3 lembar, boleh juga kamu buat 3 lembar. Itu tidak masalah. Nah, dan untuk penulisan angkanya ini tidak ditulis dengan angka 3, melainkan ditulis dengan huruf. Nah, jadi ini termasuk ke dalam poin yang kedua. Itu yang kedua ya. Nah, lalu kita masuk kepada poin yang ketiga. Poin yang ketiga itu adalah penulisan alamat tujuan. Jadi penulisan alamat tujuan itu posisinya pas di bawah lampiran ini. Jadi karena tadi udah Ibu coret-coret di sini, jadi kita anggaplah ini pas di bawahnya. Kemarin untuk penulisan tujuan, Ibu sudah katakan itu tidak boleh pakai kata kepada kecuali pada amplop. Kenapa tidak boleh kata kepada? Karena kata kepada itu sudah digantikan dengan kata yang terhormat, YTH. YTH ini sudah bermakna kepada. Jadi cukup kamu buat saja YTH titik. Kenapa diakhiri tanda titik? Karena itu merupakan singkatan. Jadi yang terhormat. Kalau saya menunjukkan lamarannya kepada Direktur PT Maju Jaya. Yang terhormat
Direktur PT. Ingat penulisan PT itu tanpa tanda titik. Tidak ada tanda titik di sini ya. Kalau ada tanda titik itu salah. Yang terhormat Direktur PT Maju Jaya. Ini adalah nama perusahaannya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah di sini kita tidak menggunakan kata Bapak? Atau tidakkah kita menggunakan kata Ibu? Nah, ini kata Bapak dengan kata Ibu tidak dipakai jika yang terhormat ini diikuti oleh nama jabatan. Ingat sekali lagi, Ibu ulangi, kata Bapak atau Ibu tidak dipakai jika diikuti oleh nama jabatan. Nama jabatan itu apa? Contoh direktur, kepala sekolah. Nah, bisa juga kepala bagian. Itu semua adalah jabatan. Jadi kapan kita menggunakan kata Bapak dan Ibu? Kata Bapak dan Ibu itu boleh kita pakai jika, perhatikan, yang terhormat, titik, Bapak Jaya Jayanto. Jaya Jayanto ini bukan jabatan, melainkan ini adalah nama orang. Jika diikuti oleh nama orang, maka benar di depan kita boleh pakai kata Bapak. Tapi jika tidak diikuti oleh nama orang, tetapi diikuti jabatan, kita tidak perlu pakai kata Bapak, langsung saja yang terhormat titik Direktur PT Maju Jaya. Itu untuk penulisan namanya, tujuannya. Nah, sekarang penulisan alamatnya. Nah, contoh, kita buatlah yang terhormat Direktur PT Maju Jaya ini alamatnya berada di. Kita buatlah alamatnya Jalan Mawar. Jalan Mawar. Ingat Ibu katakan kemarin bahwa penulisan jalan ini harus dipanjangkan, tidak boleh disingkatkan. Jadi salah kalau nanti kamu buat JL atau kamu buat JLN. Jadi yang benar itu dipanjangkan Jalan Mawar. Dia tinggal di nomor 17. Ibu katakan kemarin jangan tuliskan di situ NO atau juga nomor. Jadi langsung saja Jalan Mawar 17. Ini yang benar. Jangan ada NO dan jangan ada nomor. Jalan Mawar 17 dan untuk jalan. Jadi hal yang lebih besar dari jalan contohnya adalah desa. Jalan Mawar 17, Desa Sitanggor. Desa Sitanggor. Nah, kalau Desa Sitanggor kecamatannya apa? Muara. Kalau kita tulis lagi ke samping Muara, bisa atau tidak? Bisa. Tetapi untuk penulisan ke samping, dari jalan ke desa, ke yang lebih besar lagi kecamatan, itu harus dipisah dengan tanda koma. Muara. Apa yang lebih besar dari kecamatan, kabupaten? Bolehkah kita tulis ke kanan? Boleh. Kalau ditulis ke kanan tetap dipisah dengan tanda koma. Tetapi saya tidak menulis ke kanan, melainkan saya tulis ke bawah ini. Nah, kalau saya tulis ke bawah, maka di sini, di sebelah kanan ini tidak perlu tanda koma. Jadi tanda koma itu dipakai jika dia ke kanan, tetapi kalau ditulis ke bawah, maka di sini tidak perlu tanda apa-apa. Nah, saya tuliskan contohnya di sini, Tapanuli Utara. Yang lebih besar dari kabupaten, provinsi. Kalau saya tuliskan Sumut di sebelah kanannya, Sumatera Utara, maka di sini dibutuhkan tanda koma. Kenapa? Karena ditulis ke samping. Tetapi kalau saya tulis ke bawah, Sumatera Utara, Sumut, maka di sini tidak perlu pakai tanda apa-apa. Kenapa? Karena saya tulis ke bawah. Nah, itu adalah penulisan untuk alamat. Dan ini masuk kepada poin yang ketiga. Nah, sekarang poin yang keempat. Poin yang keempat itu adalah salam pembuka. Salam pembuka itu di mana? Di sini. Dia agak menjorok ke kanan, diakhiri tanda koma. Kalau untuk surat resmi atau surat lamaran pekerjaan seperti ini, maka salam pembukanya itu cukup simpel. Apa itu salam pembukanya? Jadi nanti salam pembuka ini kan masuk tadi kepada poin yang keempat. Cukup kamu buat nanti di sini dengan hormat. Dengan hormat ini diakhiri tanda apa? Diakhiri tanda koma. Seperti ini.
Kenapa tidak tanda titik? Nah, inilah adalah aturan baku dalam penulisan surat. Jadi dengan hormat tanda koma. Nah, selanjutnya untuk poin yang kelima. Poin yang kelima itu adalah isi surat. Isi surat itu kan berada di sini. Isi surat ini ada berapa paragraf? Bisa aja ada 3 paragraf. Nah, jadi kalau nanti isi surat itu terbagi 3. Yang pertama ada namanya nanti disebut dengan paragraf pembuka. Nah, yang kedua itu apa? Yang kedua itu ada namanya paragraf inti. Yang ketiga itu adalah paragraf penutup. Nah, yang manakah itu termasuk ke dalam paragraf pembuka? Nah, kemarin saat kita melaksanakan Zoom meeting sebenarnya sudah saya jelaskan. Nah, lalu di Google Classroom juga saya sudah memberikan contoh surat lamaran pekerjaan dan juga materinya. Nah, kalau untuk paragraf pembuka ini kita buatlah contohnya di sini. Ini untuk poin yang kelima. Saya buat paragraf pembuka ini 5A. Nah, isinya apa? Isinya adalah dari mana kamu dapatkan sumber informasinya. Contoh, saya punya sebuah lowongan pekerjaan. Lowongan pekerjaan itu saya peroleh dari surat kabar atau harian. Nah, jadi saya buat contohnya seperti ini. Berdasarkan informasi yang saya peroleh dari harian. Contohlah kita buat harian Kompas. Harian Kompas, kita buat tanggalnya. Selain kamu sertakan nama hariannya, kamu buat tanggalnya. Tanggal 29 Juli 2020, perusahaan Bapak membutuhkan. Contohlah kita buat membutuhkan seorang manajer pemasaran. Nah, lalu kita buat biodatanya boleh. Saya. Nah, kamu masukkanlah nama boleh, alamat, dan seterusnya. Ini semua termasuk nanti ke dalam paragraf pembuka. Makanya saya buat poinnya 5A. Lalu 5B itu adalah bagian inti. Inti itu apa? Nah, di awal kemarin sudah saya jelaskan bahwa bagian inti itu termasuk ke dalam bagian argumentasi. Argumentasi ini untuk apa? Ini untuk meyakinkan. Bagaimanakah si pemberi pekerjaan bisa yakin? Maka kita memberikan bukti. Buktinya itu apa? Yaitu pada bagian B. Kita buat hal yang meyakinkan si pemilik pekerjaan atau si pemberi lowongan pekerjaan. Nah, supaya diterima menjadi manajer pemasaran, maka kita buat saya lulusan. Nah, contohnya lulusan S1 Ekonomi dari UI. Lalu dibuat spesifikasinya lagi, selanjutnya mahir dalam menggunakan komputer. Boleh juga fasih berbahasa Inggris. Itu semua tujuannya meyakinkan dan itu masuk ke dalam bagian inti. Lalu boleh ditambahkan nanti, bersama ini saya lampirkan. Tadi di awal kan sudah Ibu jelaskan. Nah, kalau di awal tadi sudah ada 3 lampiran. Bisa aja lebih, bisa sampai 6, bisa sampai 8, tergantung apa yang dilampirkan untuk meyakinkan. Nah, jadi kalau di sini saya lampirkan, karena tadi di awal saya buat ada 3, maka di sini harus ada 3, harus sesuai yang di atas dengan yang di bawah. Saya lampirkan 1 contoh, fotokopi KTP. 2, fotokopi ijazah. Yang ketiga, riwayat hidup. Nah, contoh ini dibuat 1 lembar, 1 lembar, 1 lembar.
Jadi ingat, ini harus sesuai dengan bagian yang di atas tadi, yaitu 3 lampiran. Ini semua tujuannya adalah untuk meyakinkan. Ini masuk ke poin 5B, yaitu bagian inti. Kita lanjut kepada yang bagian C-nya. Sekarang bagian C. Tadi di awal Ibu katakan bahwa bagian isi itu terbagi 3, yaitu paragraf pembuka, paragraf inti, dan paragraf penutup. Nah, untuk C ini, bagian penutup, ini isinya apa saja? Ini isinya adalah ucapan terima kasih. Nah, selain ucapan terima kasih, boleh juga nanti isinya adalah harapan. Contoh bahasa yang boleh kamu gunakan, ini tidak patokan, tetapi tetap gunakan bahasa yang sopan, yang sesuai dengan ejaan, yang baik ya, dan bahasa yang baku. Contoh, demikian surat lamaran pekerjaan ini. Demikian surat lamaran pekerjaan ini saya sampaikan. Nah, besar harapan saya dapat bergabung di perusahaan yang Bapak pimpin. Nah, kalau seperti ini kalimatnya, maka ini termasuk ke dalam bagian harapan. Nah, lalu di akhir surat ini dia sampaikan, atas perhatian Bapak, dan ingat, sesudah atas perhatian Bapak ini diikuti tanda koma. Saya mengucapkan terima kasih. Nah, ini tulisannya agak berserak ya, biar cepat. Yang penting kamu mengerti. Saya mengucapkan terima kasih, maka ini termasuk ke dalam bagian ucapan terima kasih. Ini semua masuk ke poin 5C, yaitu bagian paragraf penutup dari isi. Nah, selanjutnya poin nomor 6. Poin nomor 6 itu yang mana? Poin nomor 6 itu adalah salam penutup. Posisinya di sini, biasanya di sebelah kanan. Kalau tadi pembuka adalah dengan hormat, penutupnya cukup hormat saya. Hormat saya diakhiri dengan tanda koma. Sama seperti tadi salam pembuka diakhiri tanda koma, ini juga diakhiri dengan tanda koma. Lalu diikuti tanda tangan, contoh ini tanda tangannya. Dan nama jelas, contohnya pelamarnya adalah Hidayat. SE. Nah, untuk penulisan gelar, sesudah nama itu diikuti tanda koma, lalu gelar. Jadi untuk SE itu S, sarjana karena singkatan ada tanda titik, E, ekonomi karena singkatan juga ada tanda titik. Nah, tapi kalau dia SPD, contoh Hidayat, koma, ini koma harus tetap ikut ya. S-nya besar, titik. P-nya besar, D-nya kecil, titik. Nah, kenapa D-nya tidak besar? Kenapa D-nya kecil? Karena D ini merupakan gabungan kata dengan P. Ini hanya satu kata, yaitu pendidikan. Nah, kenapa tidak SP aja? Nah, karena SP itu udah ada sarjana pertanian. Jadi untuk membedakannya itu ada SPD, tapi dibuat D-nya kecil menyatakan bahwa D itu satu kata dengan P. Nah, jadi inilah bagian atau format yang harus kamu pahami. Kalau tadi yang suratnya masih salah, ini adalah penjelasan Ibu supaya kamu paham di mana salahnya, dan nanti akan kita revisi untuk bagian yang salah. Kita akan perbaiki, sudah Ibu nilai, nanti saya akan buat koreksiannya. Ya, sekian untuk pelajaran hari ini. Terima kasih, selamat pagi.